Meskipun merasa tidak yakin, Zaki tetap bertanya kepada Arsyad, apakah suatu hari nanti tabir gaib Saranjana akan terbuka? Tidak, bukan kami yang akan membuka tabir gaib Saranjana, tapi kalian sendiri yang akan bisa melihatnya dengan mata telanjang, jawab Arsyad. Tapi bagaimana caranya? Tanya Zaki. Saat nanti Nusantara bangkit lagi, kembali ke kesadaran murni, manusia dimensi ketiga tidak lagi melihat segala sesuatunya dengan indera fisik yang terbatas. Kebangkitan Nusantara, apakah ini yang dimaksud dengan Sabdo Palon Nagih Janji? Hati Zaki bergumam, mencoba untuk menerka-nerka. Suatu hari nanti manusia akan melepas segala keduniawian, mulai sadar akan spiritual. Manusia dimensi ketiga akan sama-sama menaikkan vibrasi bumi untuk berpindah ke dimensi 5, kata Arsyad lagi menambahkan. Untuk saat ini Zaki belum bisa mencerna, karena ia merasa mustahil manusia bisa terlepas dari segala hal yang bersifat duniawi. Bagaimana mungkin bisa? Sedangkan sekarang saja manusia masih sibuk berkompetisi, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak cuma Saranjana, tapi seluruh kerajaan gaib di Nusantara akan terlihat dengan mata telanjang dan akan hidup berdampingan. Raja-raja moksa akan segera kembali, ucap Arsyad membuyarkan lamunan Zaki. Zaki pun tersadar dari lamunan panjangnya. Maksudmu raja-raja moksa akan kembali lagi? Tanya Zaki. Iya, sebetulnya mereka ada, dan seringkali mereka melakukan pertemuan, jawab Arsyad. Hah? Ada di mana? Mereka sering melakukan pertemuan di Kota Emas, timpal Arsyad lagi. Kota Emas yang dimaksud adalah kota Wentira, kota gaib terbesar dengan pasukan terbesar di seluruh kerajaan gaib se-Asia. Oh, ada raja siapa saja? Tanya Zaki lagi dengan semangat yang berapi-api. Banyak, semua raja-raja di Nusantara dan kerajaan gaib. Raja kamu juga ada, kata Arsyad seraya tersenyum. Zaki termenung, raja siapa yang Arsyad maksud? Maksudmu Prabu Siliwangi? Arsyad menganggukkan kepalanya. Rajamu identik dengan macan putihnya kan? Zaki terbelalak. Ia sangat mengidolakan Prabu Siliwangi, raja Pajajaran yang terkenal memiliki sifat mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan masyarakatnya, berani menghadapi tantangan, dan seorang kesatria. Presiden pertama kamu juga ada di sana, kata Arsyad kemudian. Presiden pertama Insinyur Soekarno, tanya Zaki meyakinkan takut salah menduga. Iya, jawab Arsyad simpel. Zaki berpikir keras. Apakah iya? Tetapi Insinyur Soekarno kematiannya memang masih misteri, bahkan hingga kini. Zaki antara percaya dan tidak. Namun seakan ia mendapat benang merah, mungkinkah harta karun Soekarno yang berupa emas batangan berasal dari kota Wentira? Wallahu a'lam bishawab. Lalu siapa raja yang memimpin kota Saranjana? Zaki kembali bertanya. Arsyad kemudian berbisik menyebutkan raja kota Saranjana. Setelahnya Arsyad berpesan untuk tidak mempublikasikan nama raja kota Saranjana. Karena bagi yang peka terhadap energi, frekuensi, dan vibrasi, itu sangat mengganggu. Ketika ada seorang petapa yang memanggil-manggil namanya, seperti dering telepon yang terus menghubungkan panggilan meskipun bisa diblokir lewat kontrol pikiran. Zaki paham, karena dari awal Arsyad hanya ingin menjawab yang ia kehendaki saja. Lalu Zaki kembali bertanya, asal-usul nama kota Saranjana dari mana Arsyad? Dari nama raja kita, timpal Arsyad. Zaki termenung memikirkan. Oh iya, nyambung. Nama kota Saranjana dengan nama rajanya, gumamnya. Suasana hening, tidak ada pembicaraan antara Zaki dan Arsyad. Zaki duduk di pinggiran kota yang ramai sekali, mobil futuristik pun berlalu lalang. Juga masyarakat kota Saranjana seperti negara maju yang sibuk beraktivitas. Zaki terhanyut dalam lamunan panjangnya, keriuhan suara orang di sekelilingnya
tak lagi terdengar. Benar kata saintis Nikola Tesla, jika kau ingin mengetahui rahasia alam semesta, maka berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Dalam kuantum, manusia dan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah satu kesatuan, sehingga terjadi hukum tarik-menarik. Bahkan keberuntungan kita bisa ditentukan oleh pemikiran kita. Maka Allah selalu menyuruh kita untuk berprasangka baik, agar yang ditarik adalah hal-hal yang baik. Zaki sadar bahwa selama ini ia menerima doktrin-doktrin yang kurang tepat tentang ilmu spiritual. Zaki memukul rata kalau ilmu spiritual hanya dimiliki oleh dukun dan orang-orang tertentu saja. Nyatanya semua orang bisa menguasai ilmu spiritual dan supranatural. Namun setelah Zaki masuk ke dimensi ini, Zaki pun paham bahwa tidak selamanya ilmu spiritual digunakan untuk kebaikan. Oleh dukun misalnya, digunakan untuk bersekutu dengan iblis. Manusia yang datang ke dukun yaitu manusia yang tidak percaya diri. Zaki sering mendengar menurut kabar yang berhembus dari masyarakat. Biasanya mereka meminta rezeki agar dimudahkan usahanya atau masalah kehidupan lainnya yang klasik. Lalu sang dukun pun menjanjikan akan berhasil usahanya asal harus yakin dengan memberikan segelas air atau azimat lalu ditukar dengan mahar. Tetapi pada kenyataannya sebelum pasien datang ke dukun, perasaan dia itu takut, gak percaya diri dan pesimis kalau usahanya tidak akan berhasil. Pada saat itu pasien berada di level rendah, frekuensinya di bawah 100 Hz. Getarannya lambat, memiliki energi negatif, menarik hal-hal yang tidak baik, kerugian, kegagalan, dan sebagainya. Namun setelah pulang dari dukun, dia memiliki keyakinan karena dijamin oleh dukun. Usahanya akan sukses, dia menjadi percaya diri. Memiliki pikiran yang positif sehingga dapat menarik hal-hal yang baik. Pada saat itu alam semesta bekerja yang sudah Allah atur dengan sedemikian rupa. Keyakinan adalah energi positif, vibrasi atau getarannya kuat. Frekuensinya 250 Hz. Zaki tersadar dari lamunan panjangnya, mendapati Arsyad sedang tersenyum tipis. Zaki lupa kalau Arsyad bisa membaca pikirannya. Zaki pun cengengesan. Apa yang aku pikirkan? Tepat bukan? Arsyad mengangguk, lalu berucap, manusia yang vibrasinya pelan berfrekuensi 100 Hz ke bawah akan lebih mudah terkena penyakit. Oh, kenapa bisa begitu? Karena bakteri, jamur, dan parasit berada di frekuensi 100 Hz. Ketika sedang di frekuensi yang sama, akan lebih mudah untuk menyatu. Zaki berpikir lagi sejenak. Vibrasi dan frekuensi diolah karena perasaan dan jantung. Di frekuensi 100 Hz manusia memiliki perasaan sedih, terpuruk, dan sebagainya. Oh, pantas orang yang bersuka cita lebih kebal terhadap penyakit. Betul, ketika kita mampu mengontrol emosi, tidak sedih berlarut-larut, akan sehat secara rohani dan jasmani. Tiba-tiba terdengar suara ribut di suatu tempat. Para prajurit berlari ke sana. Arsyad sigap menghampiri kegaduhan itu. Melihat suasana itu, Zaki mengikuti Arsyad. Rupanya ada seorang pria yang tertangkap karena mencuri emas di kota Saranjana. Pencuri itu ketakutan. Dengan menggenggam emas di tangannya, dia memelas memohon ampun. Arsyad menghampiri pria itu, lalu menggenggam tangannya. Entah apa yang sedang Arsyad lakukan. Tiba-tiba dengan lantang Arsyad berteriak, "Masukkan orang ini ke penjara!" Kemudian para prajurit pun menyeret pria tersebut, membawanya ke suatu tempat. Melihat semua itu, Zaki merasa canggung. Begitupun dengan Arsyad. "Maaf, kamu jadi melihat sesuatu yang tidak menyenangkan," ucap Arsyad. Zaki hanya tersenyum, lalu bertanya, "Apakah pria itu masyarakat kota Saranjana?" Arsyad menggeleng, "Dia dari dimensi kamu." Zaki kaget, lalu,
Apa yang akan terjadi pada pria itu selanjutnya? Dia akan diadili, kedua tangannya akan dipotong. Itulah hukuman yang pantas untuk seorang pencuri. Zaki terhenyak, sangat tega sekali. Apalagi setelah tahu pria itu dari dimensi yang sama, kesalahan itu memang harus dihukum. Tetapi, apakah tidak ada keringanan? Arsyad tersenyum. Ketika aku menyentuh tangannya, aku bisa melihat kehidupan dia. Dia manusia serakah, ingin kekayaan dengan cara yang tidak halal. Ini adalah hukuman yang paling ringan. Zaki tidak bisa berkata-kata. Ia membisu pertanda tidak setuju. Kami di sini hidup dengan aturan. Kalau sebuah kejahatan selalu dimaklumi, dimaafkan, diberi keringanan, maka akan lahir penjahat lainnya. Zaki mengangguk. Kini ia paham dengan hukum ketat yang ditegakkan seperti ini. Kedamaian di Saranjana tetap terjaga. Kemudian perhatian Zaki teralihkan saat melihat ada seorang wanita di depannya yang sedang memegang kaca persegi panjang di tangannya, lalu memijit-mijitnya seperti sedang bermain handphone. Lantas Zaki pun kembali bertanya kepada Arsyad. Dia sedang apa? Sedang memainkan gadgetnya. Zaki takjub. Handphone itu benar-benar transparan seperti kaca, bahkan tidak ada baterai dan komponen lain yang dilihatnya. Benar-benar seperti sebatang kaca yang tidak berguna. Yang lebih mencengangkannya lagi, handphone itu bisa memunculkan touchscreen hologram 5 dimensi, lalu disentuhnya di udara. Sangat luar biasa, kata Zaki antusias. Tapi bagaimana bisa HP itu tidak memiliki komponen sama sekali? Tanya Zaki. Gadget itu ditanam chip nanometer yang sangat kecil, ucap Arsyad tersenyum. Gadget itu sudah menyatu dengan komputer, ucap Arsyad lagi menambahkan. Zaki tidak bisa berkata-kata lagi. Benar-benar sangat menakjubkan. Pencapaian gadget manusia di tahun 2017 baru sampai layar sentuh dan mempertipis ketebalannya. Dulu komputer besarnya satu ruangan, dengan komponen-komponen yang sangat rumit. Seiring perkembangan zaman terus berevolusi, transistor diciptakan semakin mengecil seiring tahun berganti, membuat teknologi-teknologi yang portable hingga semua orang bisa memiliki komputer di setiap mejanya, lalu beralih ke laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi di sini, bahkan komputer pun bisa dimasukin ke saku. Dengan semua yang dilihat Zaki di sini, dengan kedua bola matanya, benar-benar sebuah pencapaian yang sangat tinggi. Mobil-mobil mewah berlalu lalang di depannya. Bahkan ada mobil-mobil dan motor terbang. Sangat keren sekali. Mobil-mobil terbang di sini tidak menggunakan sayap ataupun baling-baling. Benar-benar mobil yang terbang. Bahkan ada pesawat bundar, kata Arsyad pesawat itu memiliki kecepatan seperti cahaya. Zaki begitu terpukau, namun ia berusaha bersikap normal. Suatu saat manusia akan memiliki teknologi ini, ucap Arsyad. Zaki yang tengah fokus menatap langit Saranjana, kemudian mengalihkan pandangannya ke mata Arsyad. Dalam hati Zaki bergumam, aku berpikir semua ini adalah sihir. Itu karena ilmu pengetahuanku belum sampai ke ranah sini. Akan sama halnya ketika teknologiku di tahun 2017 dilihat oleh manusia 200 tahun ke belakang, pesawat, handphone, dan teknologi lainnya akan disebut sihir atau sebuah ancaman karena ilmu mereka yang belum sampai. Kemudian sebuah mobil berwarna putih dengan didominasi lampu LED berwarna biru turun berhenti di depan Zaki. Lalu pintu mobil itu terbuka sendiri. Zaki terperangah karena tidak ada siapapun yang mengemudikannya. Mari masuk, ajak Arsyad. Lalu Zaki dan Arsyad pun masuk. Mobil itu terbang melaju tanpa kemudi. Zaki memegang sesuatu sekuat-kuatnya. Bahkan berteriak takut jatuh. Namun hal itu disambut tawa oleh Arsyad. Tidak usah khawatir Zaki. Kenapa mobil ini bisa terbang sendiri? Tanya Zaki panik. Itu dengan autopilot,
ucap Arsyad. Apakah sebuah teknologi? Tanya Zaki mulai tenang, bahkan tidak ada setir di mobil ini. Kemudian Arsyad menjawab, iya, autopilot adalah sistem pada kendaraan di mana komputer yang mengambil alih kemudi, sehingga memungkinkan mobil ini bisa melaju secara otomatis. Oh, begitu. Zaki kembali merasa takjub. Apakah mobil ini tidak memiliki setir? Tanya Zaki. Kemudian Arsyad menekan sesuatu, tidak ada tombol. Semuanya layar sentuh. Setir itu muncul ke permukaan, lalu tenggelam dan tertutup lagi. Bagi Arsyad lebih efisien seperti ini. Tapi mengapa tadi pintunya terbuka sendiri? Itu dengan sensor, timpal Arsyad. Belum habis rasa takjub Zaki, kemudian Arsyad menyentuh sesuatu yang mengakibatkan mobil ini berubah bentuk menjadi pesawat terbang lengkap dengan sayapnya. Zaki tidak bisa berkata-kata lagi. Semua ini terlalu menakjubkan. Arsyad tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Zaki. Apakah ini magic? Tanya Zaki bergidik ngeri. Karena doktrin-doktrin yang ia terima bahwa alam jin itu pandai sekali memanipulasi. Tetapi Arsyad bilang kalau dia adalah manusia. Tentu saja bukan. Ini namanya nanoteknologi. Aku sudah memogramnya dengan nanopartikel yang memungkinkan sebuah benda bisa bertransformasi, kata Arsyad menjelaskan. Apa yang kita sebut mistis itu karena sains belum sampai ke ranah sana. Seiring berjalannya waktu, pasti bisa terpecahkan satu persatu. Karena manusia adalah makhluk intelektual. Iya, Zaki pernah mempelajari nanoteknologi. Yang ia ketahui, dalam skala nanometer itu unik. Materi suatu unsur akan berubah drastis. Dari sifat aslinya yang berukuran normal, mulai dari warnanya yang berbeda, tingkat kelenturan, bahkan ada juga yang berubah titik leleh. Zaki jadi berpikir, apakah dengan nanoteknologi ini memungkinkan manusia ataupun jin bisa berubah wujud juga? Tetapi dalam sains, hantu, jin dan semacamnya adalah makhluk anti materi. Tapi nyatanya, bahkan genderuwo pun bisa merubah diri menyerupai manusia. Apakah dengan nanoteknologi ini? Di saat pikiran Zaki berkecamuk, Arsyad menjawab, tidak mudah untuk genderuwo berubah wujud, karena membutuhkan energi yang besar. Namun ketika kamu takut seperti tadi, energi negatif itulah yang mereka serap dan membuat mereka kuat. Oh begitu, timpal Zaki. Kemudian Arsyad menambahkan, makanya kamu jangan takut Zaki, kata Arsyad tersenyum. Zaki tersenyum malu. Bagaimana tidak takut? Seumur-umur Zaki belum pernah melihat makhluk menyeramkan semacam itu. Kemudian Zaki mulai penasaran dengan bahan bakar dan listrik yang digunakan di kota ini. Bahan bakar apa yang digunakan di sini? Tanya Zaki penuh selidik. Semua teknologi yang ada di Saranjana memakai listrik elektron kuantum. Jawab Arsyad, apakah energinya akan habis atau perlu diganti ulang? Tanya Zaki kemudian, seluruh teknologi berarti termasuk listrik yang berada di sini. Tidak akan pernah habis. Semua materi atau benda di seluruh semesta ini, termasuk kita, tersusun dari materi kecil yang disebut atom. Di dalam atom terdapat elektron, proton, dan neutron. Jelas Arsyad, sedangkan Zaki diam menyimak penjelasan Arsyad. Dengan atom itu bisa menghasilkan energi yang bervibrasi tanpa batas. Kami hanya menciptakan alat untuk mengkonversi energi di sekitarnya. Seperti tumbuhan yang menyerap energi cahaya serupa dengan itu. Kami menyerap energi yang ada di sekitarnya tanpa merusak alam. Oh, pantas. Kendaraan di sini tidak menimbulkan polusi. Iya, begitu, jawab Arsyad tersenyum. Zaki dan Arsyad berkeliling di langit Saranjana. Kota ini memang megah dan mewah. Bangunannya sangat futuristik. Gedung-gedungnya menjulang tinggi menembus awan karena saking begitu tingginya. Zaki tidak pernah melihat kota megapolitan semegah ini di belahan negeri manapun.
Namun yang aneh, selama Zaki berada di sini, langit Saranjana seperti senja tidak berubah, seakan tidak ada matahari. Teduh, terdengar tadarus yang mengalun merdu dari pengeras suara masjid. Seketika itu hati Zaki bergetar. Lantunan ayat suci Al-Quran menyentuh sanubarinya. Tanpa terasa kelopak matanya membasah. Keesaan Allah membentang indah maha sempurna. Kesempurnaanmu tak setara oleh apapun. Ya Allah, apalah aku? Hanya sebutir debu yang hina, gumam Zaki membatin. Pantas saja banyak ilmuwan ateis yang percaya kebesaran Allah setelah penelitiannya. Kita hidup ini diberikan akal untuk berpikir, mencari jalan untuk arah pulang. Kita hanya seonggok daging yang tersesat di muka bumi ini. Seketika Zaki teringat dengan motornya yang disimpan di pinggir pantai. Rasanya sudah lama sekali Zaki di Saranjana. Aku lupa, kunci motorku masih menempel di motor, ucap Zaki khawatir. Tidak usah khawatir, sudah kami sembunyikan dari pandangan manusia. Zaki bernapas lega. Namun karena merasa sudah cukup lama berada di sana, Zaki ingin pulang. Ia merasa perutnya sudah lapar. Aku ingin pulang, bisa tolong antarkan aku? Pinta Zaki. Baiklah, ucap Arsyad. Terbang menuju taman dekat gerbang pintu keluar, lalu pesawat ini turun. Seakan dikendalikan oleh pikiran Arsyad. Setelah sampai, Zaki dan Arsyad berjalan menuju gerbang. Para pengawal membukakan pintu gerbangnya. Arsyad hanya mengantarkan sampai pintu gerbang. Kali ini Arsyad menjabat tangan Zaki. Hati-hati ya, jangan lupa beribadah dan bersikap baik terhadap sesama, ucap Arsyad. Setelah kamu keluar dari sini, cakra ajna kamu tertutup kembali. Kenapa? Apa aku tidak boleh ke sini lagi? Bukan, aku ingin kesadaran spiritual kamu bangkitkan dengan murni. Karena jika instan seperti ini, kamu tidak akan merasakan prosesnya. Kamu tidak akan bisa mengontrol emosi diri. Akan terjebak di kesadaran rendah, sombong, dan haus dengan pengakuan dan pujian. Iya, aku mengerti. Dalam membangkitkan spiritual, kamu harus melepaskan segala keduniawian. Bukan hanya bersifat materi, tetapi juga emosional yang terdapat pada perasaan, rasa sakit yang ada pada hatimu itu, kamu harus melepaskan, mengosongkannya, untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut Zaki tercekat. Betul, ada rasa sakit yang dipendamnya, traumatik karena orang tuanya bercerai. Kapanpun kamu mau, kamu kesini dengan astral projection agar tidak ada perbedaan lintas waktu antar dimensi. Zaki belum memahami tentang lintas waktu antar dimensi. Kemudian Zaki pamit. Makasih untuk semuanya Arsyad, ucap Zaki sesak. Lalu membalikan badan melangkahkan kakinya dengan berat. Melewati jembatan di atas permukaan laut, Zaki terus berjalan tanpa menengok ke belakang. Setelah di depan gua lalu ia menoleh. Semuanya telah hilang dalam sekejap mata. Mata Zaki memerah, menahan air mata. Rasanya ada yang hilang, sesuatu yang berharga, kedamaian, ketentraman yang belum pernah ia temukan. Zaki merasa sangat sedih sekali, seakan merasa ada keterikatan dengan kota Saranjana. Lalu ia berjalan menuju motornya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapa. Oh, Danum. Zaki, kapan kamu kesini? Aku tidak melihat motormu tadi, ucap Danum. Ketika Zaki ingin menjawab, Danum menyela ucapannya. Sudah hampir sebulan tidak bertemu. Apa kabarnya? Sehat? Zaki hanya mengangguk-angguk linglung. Sebulan? Perasaan hanya beberapa jam saja di Saranjana. Mungkin ini yang dikatakan Arsyad lintas waktu antar dimensi. Kemudian Zaki pamit lalu pulang ke Tanjung Serdang. Sebulan, gumamnya dalam hati. Ia tertawa untuk dirinya. Atas kemalangan jiwanya, lagi pula siapa yang akan mencarinya? Sesuatu yang tak kasat mata bukan berarti tidak ada.
Justru besar kemungkinan hal tersebut merupakan kunci dalam menjawab misteri semesta. Seharusnya kita meninggalkan pola pikir seeing is belief karena dapat menghambat perkembangan cara berpikir manusia sebagai makhluk intelektual. Aku secara pribadi mengakui keberadaan sesuatu yang halus karena aku percaya bahwa semua ini lebih dari penglihatanku. Semesta terlalu rumit dan kompleks jika harus ditelaah dengan indera saja. Lembang, 13 Oktober, Zaki Amirullah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.